Baik, saya dari kelompok 10. Kali ini akan menjelaskan mengenai pengertian konsep-konsep pemasaran, bauran pemasaran, dan pemasaran jasa. Sebelum kami memaparkan materi yang kami bahas, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nilo Melandari nomor absen 11, dan rekan saya yaitu Loputu Budiastriani nomor absen 27. Baik, materi yang kali ini akan kami bahas yaitu 1. Arti dan peran si pelaku pemasaran, 2. Yaitu peran pemasaran, 3. Yaitu bauran pemasaran, dan yang terakhir yaitu pemasaran jasa. Arti dan peran si pelaku pemasaran. Yang pertama yaitu pengertian pelaku pemasaran, yang kedua yaitu peran pelaku pemasaran. Pengertian pelaku pemasaran. Pelaku pemasaran ini adalah orang-orang yang melakukan pemasaran berupa distribusi, penjualan, dan penawaran. Dalam pelaku pemasaran ini terdapat banyak yang mampu melakukan pemasaran. Pelaku pemasaran ini terdapat banyak sekali seperti sales, freelance, pedagang, reseller, agen, dan SPK. Tentunya dari banyaknya pelaku pemasaran ini memiliki perbedaannya masing-masing. Namun dengan adanya perbedaan ini, para pelaku pemasaran ini tentunya bertujuan untuk mencapai target. Para pelaku pemasaran dalam ilmu marketing ini memiliki cara tersendiri dalam memasarkan produknya untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumennya. Dengan ada banyaknya para pelaku pemasaran ini, maka akan memudahkan dalam melakukan distribusi terhadap tiap lapisan masyarakat. Itu dapat terjadi karena para pelaku pemasaran ini memiliki tujuan dan target melakukan distribusi dan penjualan masing-masing. Sehingga dengan begitu dapat dengan efektif bahwa konsumen ini tidak harus membuang waktu lebih untuk melakukan pemesanan lebih lama, dan juga konsumen dapat mencoba atau melihat produk tersebut terlebih dahulu sebelum membelinya. Dapat dirasakan pula dampak dari adanya pelaku pemasaran ini bahwa banyak sekali kebutuhan masyarakat ini dapat terpenuhi dengan adanya pelaku pemasaran. Peran pelaku pemasaran pertama yaitu meningkatkan penjualan. Fungsi pemasaran adalah tentunya meningkatkan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan laba. Semakin banyak aktivitas pemasaran, maka semakin besar peluang produk atau jasa yang terjual. Kedua yaitu mengenalkan produk. Pengenalan produk jadi salah satu fungsi dari pemasaran. Dengan adanya aktivitas pemasaran, maka produk akan lebih mudah dikenal oleh konsumen. Yang ketiga yaitu riset. Dengan pemasaran, maka bisa diketahui secara detail target konsumen, sebaran konsumen, dan produk yang disukai oleh konsumen. Yang keempat yaitu ada kepuasan konsumen. Strategi pemasaran adalah tidak cukup dengan membuat produk yang berkualitas saja, tetapi juga terkait dengan kepuasan konsumen. Karena kepuasan konsumen akan menjadikan penjualan produk di masa mendatang tumbuh. Yang kelima yaitu kompetisi. Tujuan pemasaran adalah tentunya sebagai kompetisi untuk memenangkan persaingan. Maka perusahaan harus melakukan strategi pemasaran dengan menonjolkan keunggulannya dibandingkan produk pesaing. Pelaku pemasaran, contoh pelaku pemasaran. Pelaku pemasaran. Tentunya dalam ilmu marketing ini diperlukan seorang atau lebih tepatnya pelaku pemasaran. Pelaku pemasaran dalam ilmu marketing ini tentunya memiliki peranan penting dalam pemasaran. Pelaku pemasaran ini tentunya seringkali kita temui di mana saja. Oleh karena itu, pelaku pemasaran ini memang bekerja untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Seorang pelaku pemasaran ini harus memiliki kemampuan dalam melakukan pemasaran dan distribusi produk. Contohnya, pelaku pemasaran seperti sales ini memiliki keterikatan dengan perusahaan dalam memaparkan dan mendistribusikan produk yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada juga pelaku pemasaran seperti freelance. Pelaku pemasaran freelance ini dapat dilakukan sendiri tanpa harus ada keterikatan dengan perusahaan. Pelaku pemasaran freelance ini melakukan pemasaran dan distribusi produk sesuai dengan produk yang ingin dijual oleh freelance tersebut. Lalu ada juga pelaku pemasaran online, di mana pelaku pemasaran online ini tentunya sudah semakin banyak di zaman sekarang.
Semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak juga orang-orang yang memilih untuk mencapai pendapatan sebagai pelaku pemasaran online. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Maya. Nah, yang ketiga saya akan membahas bauran pemasaran. Di mana bauran pemasaran ini saya akan membahas pengertian bauran pemasaran, bauran pemasaran 4P dan 7P, manfaatnya, dan kekurangan dari konsep ini. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama kali pengertian bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran terdiri dari segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Bauran pemasaran juga merupakan konsep yang paling utama dalam pemasaran. Nah, kita lanjut, kita akan membahas dengan kekurangan dari konsep tersebut. Yang pertama, kekurangan dari konsep bauran pemasaran yaitu lebih berorientasi pada internal bisnis sehingga tidak mempertimbangkan perilaku konsumen. Yang kedua, menganggap konsumen sebagai pihak pasif yang tidak memungkinkan untuk melakukan interaksi. Yang ketiga, tidak membahas terkait hubungan dengan konsumen dan brand experience. Nah, di konsep bauran pemasaran dapat digunakan sebagai acuan kegiatan pemasaran produk atau bisnis. Tentu diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik agar bauran pemasaran dapat dijalankan dengan efektif. Bauran pemasaran 4P dan 7P. Awalnya, konsep ini mencakup 4 elemen saja dan dikenal sebagai konsep marketing mix 4P, yaitu yang pertama ada produk atau produk, ialah bahan dan jasa yang dijual memiliki nilai guna dan dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua ada price atau harga, ialah sejumlah harga yang diberikan oleh konsumen untuk mendapatkan bahan dan jasa yang dijual. Nah, yang ketiga ada place atau tempat, yaitu lokasi terjadinya proses jual beli. Yang keempat ada promosi. Nah, kegiatan bisnis ini yang agar tujuan konsumen bisa lebih mengenal dan tertarik dengan produk tersebut. Nah, namun seiring dengan perubahan dan perkembangan, elemen 4 dimodifikasi menjadi konsep marketing mix 7P. Nah, yang kelima ada physical evidence atau bukti visi. Nah, di sini penampilan visi baik bangunan, logo, ataupun yang lain atau produknya. Nah, perusahaan melalui tenaga pemasarannya menggunakan 3 cara mengelola bukti visi yang strategis, yaitu sebagai pertama, an attention creating medium, yang kedua, as a message creating medium, yang ketiga, an effect creating medium. Nah, yang keenam ada people atau orang, yaitu semua sumber daya manusia yang terlibat dalam bisnis. Di sini yang keempat, saya akan membahas pemasaran jasa, di mana pemasaran jasa yang saya bahas yaitu ada pengertian pemasaran jasa, karakteristik, konsep, strategi, dan teknik. Nah, di sini saya akan membahas pengertian pemasaran jasa. Dari definisi pemasaran jasa dapat dibedakan menjadi 2 bagian, baik secara sosial maupun manajerial. Secara sosial, pemasaran jasa adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan membutuhkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Nah, secara manajerial, pemasaran jasa adalah proses perencanaan, pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Nah, di sini saya akan membahas karakteristik pemasaran jasa. Yang pertama ada intability, tidak berwujud. Nah, konsep intability pada jasa memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama, sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasakan. Yang kedua, ada sesuatu yang tidak dapat mudah didefinisikan. Nah, yang kedua ada tidak dapat dipisahkan atau inspirability, ialah suatu bentuk jasa yang tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Apakah sumber itu merupakan orang atau mesin, apakah sumber itu HD atau tidak, produk fisik yang berwujud tetap ada. Sementara barang fisik dibuat, dimasukkan dalam persediaan, didistribusikan melalui berbagai perantara dan dikonsumsi. Kemudian jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi sekaligus. Nah, yang ketiga ada berubah-ubah variability. Nah, di berubah-ubah ini di mana jasa sesungguhnya sangat mudah berubah karena jasa ini sangat tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan, dan di mana disajikan. Yang keempat, mudah lenyap atau perishability. Ya, daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi masalah jika permintaan selalu ada. Bila permintaan
turun, maka masalah yang sulit akan segera muncul. Jasa yang tidak dapat disimpan, jadi dapat musnahnya jasa bisa menjadi masalah ketika permintaan berfluktuasi. Beberapa strategi dapat menghasilkan kesesuaian yang lebih baik antara permintaan dan penawaran dalam bisnis jasa. Saya akan membahas yang ketiga, konsep pemasaran jasa. Konsep pemasaran jasa dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada konsep produksi, yang kedua ada konsep produk, yang ketiga ada konsep penjualan, yang keempat ada konsep pemasaran, yang kelima ada konsep pemasaran sosial. Nah, dilanjutkan dengan teknik pemasaran jasa. Untuk menghasilkan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan optimal, berikut adalah teknik pemasaran jasa. Nah, pertama, memberikan pelayanan dengan secara efisien. Nah, efisien di sini dapat berarti cepat dan tepat, tidak terlalu ribet dan cukup sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga, harganya yang masuk akal. Yang keempat, manfaatkan teknologi. Yang kelima, sesuaikan budaya yang sedang berkembang. Yang keenam, memuaskan keluhan pelanggan. Yang ketujuh, manjakan pelanggan untuk media marketing kita. Yang kedelapan, memberikan reward atau referensi pelanggan. Di sini ada strategi pemasaran jasa. Strategi pemasaran jasa adalah serangkaian tindakan terpadu menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, tujuan akhir dari konsep ini, kiat dan strategi pemasaran adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Kepuasan pelanggan sepenuhnya bukan berarti memberikan kepada apa yang menurut kita keinginan dari mereka, tetapi apa yang sesungguhnya mereka inginkan serta kapan dan bagaimana mereka inginkan. Atau secara singkat, bisa dikatakan sebagai memenuhi kebutuhan pelanggan sebelum meluncurkan suatu produk baru ke pasar. Sebuah perusahaan hendaknya merancang suatu strategi yang baik untuk produk tersebut agar produk yang dihasilkannya dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Nah, di strategi pemasaran ini adalah rencana yang memperbesar pengaruh terhadap pasar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang didasarkan pada riset pasar, penilaian, dan perencanaan produk, promosi, dan perencanaan penjualan, serta distribusi. Salah satu strategi pemasaran yang dapat diambil oleh perusahaan yaitu marketing mix atau bauran pemasaran. Kesimpulan, dapat kita simpulkan pelaku pemasaran sangat penting di dalam perusahaan untuk berjalannya ekonomi di lapangan atau di masyarakat, di mana fungsi atau peran pelaku pemasaran sendiri yaitu menyalurkan produk hingga bisa sampai di tangan konsumen. Maka jika tidak ada pelaku pemasaran, siapa yang akan memasarkan barang yang telah dibeli atau diproduksi oleh perusahaan? Dan ekonomi di masyarakat juga bisa berputar jika peran pelaku pemasaran berjalan sesuai dengan riset yang telah dilakukan perusahaan. Di dalam bauran pemasaran 4P dan 7P terdapat produk, price, place, promotion, physical events, people, dan proses. Konsep bauran pemasaran dapat digunakan sebagai acuan kegiatan pemasaran produk atau bisnis. Tentu diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik agar bauran pemasaran dapat dijalankan dengan efektif. Termasuk juga di dalamnya pengelolaan keuangan kegiatan pemasaran. Dalam melakukan pemasaran harus mencatat segala pengeluaran yang dilakukan agar dapat menilai apakah biaya yang digunakan untuk pemasaran seimbang dengan hasil yang didapatkan. Dalam pemasaran, jasa karakteristik yang perlu diperhatikan yaitu intangibility, tidak dapat dipisahkan, berubah-ubah, dan mudah lenyap. Dalam karakteristik pemasaran jasa, unik yang dimiliki oleh jasa memiliki esensi utama, yaitu perlunya keterlibatan secara langsung karyawan dalam delivery proses, sehingga karyawan menjadi ujung tombak keberhasilan jasa. Tetapi dengan perkembangan teknologi, ketergantungan terhadap karyawan dapat dieliminasi, dan direct customer contact yang sangat costly dapat dikurangi. Konsep pemasaran jasa dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. Strategi pemasaran yang dapat diambil oleh perusahaan adalah bauran pemasaran.